Halo, selamat pagi sobatku mistik-mistika dimanapun Anda berada. Ngopi pagi dulu supaya nggak salah paham. Pagi-pagi ngopi supaya kita pikiran santai. Hari ini kita membahas tentang Lionsgate portal yang terbuka kemarin sebenarnya, tapi kalau ngikut hitungannya Western baru tadi malam terbuka. Ya, ini Lionsgate terbuka hari ini 88 ya, tapi kita kalau ngikutin hitungan dari semesta ngikutnya Western punya jamnya ya. Ini strength, Lions itu tentang strength, Lion itu tentang Leo ya. Ini Archangel Ariel, good inner strength. Sebentar, kacamata. Release harsh judgment, forgiveness and compassion. Lionsgate portal terbuka. Ini saatnya untuk mengampuni. Ini saatnya untuk melepaskan segala penghakiman ya. Kita jangan menghakimi orang. Rilis, lepaskan. Mengampuni dan bersabarlah dan baiklah pada yang tidak baik. Kekuatan sejatinya adalah di dalam diri. Dengan mengampuni orang lain, Anda mengampuni diri Anda sendiri. Anda membuat keadaan Anda lebih baik. Anda membuat beban Anda ringan. Ya. Blok semua yang tidak membuatmu maju. Blok semua yang tidak membuatmu semangat. Drop semua yang membuatmu, lepaskan semua. Lepaskan yang tidak membuatmu maju, lepaskan yang tidak membuatmu bahagia, lepaskan segala kebingungan ini, lepaskan semua, lepaskan ya. Ini waktunya Anda mengambil kekuatan dari dalam diri Anda. Tidak ada yang lebih bisa menguatkan diri Anda selain diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mempertanyakan kepada orang lain, kenapa kamu tidak membuat saya bahagia? Tanyakan dirimu sendiri, kenapa Anda tidak berbahagia? Kenapa Anda tidak bersyukur dengan apa yang Anda punyai hari ini? Kalau misalnya pasangan kita tidak ditakdirkan untuk menjadi bersama kita, walaupun dia suami kita, lepaskan. Karena memperebutkan sesuatu yang manusianya sendiri sudah tidak mau pulang, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Bawa semua kemelut, bawa semua pertanyaan-pertanyaan, kebingungan diri kita ini kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya suami maju mundur ke Anda, ke orang ketiga, ke Anda, ke orang tiga, lepaskan juga. Lepaskan semua dari pikiran, lepaskan dari perasaan. Ya, temukan kembar jiwa Anda. Putuskan semua siklus leluhur yang terulang kembali di dalam kehidupan Anda. Karena semua yang terkait di channel ini semuanya mempunyai kembar jiwa dan semuanya mempunyai kaitan dengan leluhur yang ingin dibebaskan dari karma. Anda membayar karma, Anda membayar luka hati, Anda membayar segala hal yang tidak Anda lakukan milik leluhur Anda. Dan Anda membayar karma yang dilakukan oleh leluhur Anda kepada leluhur suami atau orang ketiga ya. Temukan ceritanya dari leluhur, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, apa yang leluhurmu sudah lakukan di masa lalu sehingga Anda mendapat cerita yang sama terulang milik leluhur. Ya, berdamai dengan diri sendiri ya. Inner strength ini tentang berdamai dengan diri sendiri. Hidup ini sendiri-sendiri, tidak ngegrup, tidak berkeluarga, tidak sendiri. Kita lahir sendiri,
mati sendiri. Kita sedang diajarkan untuk hidup sendiri. Ya. Anak cuma titipan Tuhan. Antara Anda dengan anak mungkin juga ada, kalau sering bertengkar dengan anak atau sering bertengkar dengan ibu, itu diputus-putusin. Ada siklus leluhur yang terulang kembali di dalam kehidupan Anda. Caranya sudah saya taruh di playlist Twin Flame. Kalau dengan saya berbayar. Dan sesuai dengan Portal Gate angka 11, selama bulan Agustus ini tarifnya cuma 1.100.000. Biasanya kan 2 juta. 1.100.000. Portal Gate 11. Saya harap semuanya bisa mendapatkan pencerahan. Saya harap semuanya bisa keluar dari situasi karmik. Karmik itu siapa? Karmik itu jangan nyalain orang lain. Oh, karmik itu suamiku. Oh, enggak. Anda. Saya kepada suami saya yang karmik. Karena apa? Di masa lalu saya mengkhianati, saya membuli, saya tidak bisa diatur, saya seenaknya sendiri, sehingga di kehidupan ini beliau datang di kehidupan saya hanya untuk pelunasan pembayaran karma leluhur. Nah, itu harus dipahami. Ya, jadi lepaskan semua kepada Tuhan segala ketidakmengertian ini. Anda sakit hati, ya, Anda sakit hati, ada pisau-pisau yang menancap di dada Anda. Cabut-cabutin, kembalikan kepada Tuhan. Ya, kembalikan pada Tuhan, bilang, Tuhan, saya memaafkan, saya mengampuni orang-orang yang menancapkan belati di dada saya. Ya. Kita yang karmik. Jangan tunjuk orang lain karmik, kita yang karmik. Kita menjadi batu sandungan buat leluhur orang lain karena leluhurmu ada ngumpet di belakangmu dan tidak mau bicara. Dan kalau bicara selalu membenarkan diri sendiri. Nah, itu kita harus pahami bahwa kita harus kayak kita ngemong anak. Jadi kita harus nggak boleh gitu. Yuk kita gini kita sayang, kita bayar karma aja, jangan saling balas dendam. Kamu kan harus gini, kita kan harus gini. Jadi jangan sok menjadi orang lain itu bersalah kepada kita. Orang lain itu yang karmik, enggak, kita yang karmik. Karena apa? Karena kita masih tidak dewasa juga. Karena kita masih menggenggam sesuatu yang duniawi. Karena kita masih belum memasukkan cahaya Allah di dalam diri kita. Ya, karmik itu ya, orang yang Anda sebut karmik ya, yang membuat diri Anda jadi mentalnya broken ya, jadi mental Anda rusak gara-gara kehadiran orang ketiga atau kehadiran siapapun juga di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda menjadi manusia low vibes ya, yang energi rendah, yang suka marah, yang suka cemburu, yang suka sedih, yang suka membalas dendam. Nah, kita karmiknya. Sebenarnya orang-orang yang menghancurkan mental kita itu datang agar kita membenahi diri. Kita tidak harus lagi terkonek dengan orang-orang tersebut, tapi pelajaran mereka kita ingat. Pelajaran mereka kita pelajari. Pelajaran dari mereka adalah kita kurang sabar. Pelajaran dari mereka adalah engkau belum mengenal Tuhan, engkau belum masukkan cahaya Tuhan, engkau masih ngendon di tangga. Tangganya ini adalah apa? Aktivitas, pekerjaan, agama yang membuat Anda nyaman, yang membuat Anda melupakan bahwa Anda itu punya tugas gitu loh. Cari tugasmu, life purpose-mu cari. Life purpose-mu cari. Life purpose saya ini leluhur saya itu beberapa itu adalah penyebar guru. Nah, sehingga saya sekarang ini menjadi penyebar semangat. Karena bukan saya masih karmik, tapi saya berusaha keluar dari situasi karmik. Dengan saya sendiri, bukan dengan suami saya atau bukan dengan orang ketiga. Jauhkan mereka dari pikiran Anda, bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas kehancuran mental Anda.
Anda yang bertanggung jawab terhadap kenapa kok bisa Anda dihancurkan. Ya karena Anda belum punya pagar supaya orang tidak masuk dan menghancurkan atau mencuri hal-hal penting di dalam rumah Anda. Pagar Anda kurang kokoh, pagar Anda kurang kuat kan, berarti itu sebenarnya. Jangan nyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan diri Anda. Jangan menyalahkan orang lain atas diambilnya suami Anda. Anda perlu dihancurkan karena Anda orang spesial. Saya katakan itu. Anda perlu dihancurkan karena Anda harus mengendolkan semua ego. Ya. Saya karmik. Saya masih belajar untuk keluar dari situasi karmik dengan diri saya sendiri. Begitu banyak hal yang harus saya rubah, termasuk cara saya berbicara. Ya. Termasuk cara saya mengatur uang, termasuk cara saya mempercayai rekan bisnis saya yang ternyata tidak jadi membeli, tapi saya sudah terlanjur percaya diri. Nah itu karmiknya saya sendiri. Saya menyalahkan orang lain sehingga saya terjerat beban hutang 20 juta adalah karena saya kena pukul dari kekarmikan diri saya sendiri. Gitu. Jadi karmiknya siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Saya meminta bantuan kepada banyak orang untuk minta tolong karena saya tidak punya dana cukup uang, tidak punya daya untuk membayar sebesar 20 juta hutang akibat kesalahan saya yang harus saya segera bayarkan. Saya berterima kasih kepada para donatur. Tapi lucunya gini, di antara berbagai macam donatur yang datang, ada yang akan memberikan saya uang sekian ratus juta plus rumah, asal saya mau jadi istrinya. Ini energi leluhur, ya. Zaman dahulu leluhur dia itu juga leluhur dia sedang pembayaran karma terhadap leluhur saya. Dan saya tolak karena semua harus datang dari cinta. Dan saya sudah menemukan cinta sejati saya di suami saya yang menyelingkuhi saya. Dan saya tidak berharap apa-apa lagi kepada suami saya selain rasa ucap syukur saya. Karena kepahitan yang beliau berikan kepada saya membuat saya menjadi manusia yang lebih sempurna, yang lebih ingin memperbaiki diri terus. Ya, kita karmiknya. Jadi jangan tuding orang ketiga, jangan tuding pasangan Anda yang berselingkuh itu sebagai karmiknya. Tidak, kita yang karmik. Karena mereka ngajarin kita bahwa Anda masih sakit hati kan karena Anda membiarkan orang lain menerobos dan mengambil rasa percaya Anda. Seperti saya terulang lagi siklusnya. Bukan pada suami tapi pada pekerjaan. Karena apa? Saya lupa menempatkan diri saya kepada Tuhan. Dikira dengan saya sudah ingat Tuhan, terus kita di dalam setiap tingkah laku kita bisa seenaknya. Jadi dari cerita hidup saya yang barusan terjadi, saya kebelegok tuh terjerumus di dalam hutang 20 juta. Itu saya menemukan kembali bahwa ya saya mengandalkan pekerjaan untuk mengisi hari-hari saya. Itu saya lupa memakai hati saya kepada Tuhan. Saya percaya kepada orang yang klien lama ini. Nah itu klien lama ini biasanya tidak pernah mengkhianati saya. Ini cuma DP 2 juta, saya harus order persiapan jumlahnya yang akan saya terima fantastis. Dan orang ini biasanya tidak ada masalah. Biasanya
Dia memberikan saya rezeki berlimpah. Biasanya saya lupa, tiap orang bisa berubah, tiap orang ada leluhurnya. Inilah masanya pembayaran karma saya yang tidak melekat kepada Tuhan. Percaya dengan DP sedikit, saya harus order sana sini barang senilai sekian puluh juta dan harus membayar denda. Bukan harus membayar denda, saya harus membayar sejumlah 20 juta lagi. Nah, itu saya jatuhnya di situ. Jatuhnya percaya kepada manusia. Tidak ada yang bisa kita percayai selain Tuhan. Sudah saya tutup, sudah saya minta maaf sama Anda semua yang saya repoti. Saya masih ada kekurangan. Kalau mau membantu saya berdonasi, membayar kesalahan saya berterima kasih. Dan kalau orang-orang yang mau mencari kembar jiwanya, kali ini Portal Gate terbuka. Saya dengan harga promo 1.100.000 berharap Anda bisa mencari kembar jiwa Anda. Dan kalau mau personal reading 2 itu angka saya. 2 itu penggenapan. 2 itu penggenapan saya dari kebimbangan, dari keraguan-raguan, dari penggenapan. 2 tambah 2 4 kestabilan. Saya ingin stabil. Saya karmik. Saya berharap Anda tidak mendapatkan cerita yang sama, tapi seminggu ke depan, pokoknya semasa Lionsgate ini adalah semua ego harus mati. Semua ego harus mati. Di Lionsgate ini semua ego, semua ego level bawah harus mati. Segala rasa level bawah ya, segala rasa level rendah Anda yang tidak membawamu pada kekuatan diri sendiri, seperti terjebak di dalam rasa yang salah, terlalu fokus kepada hal-hal yang material, negative thinking, ketakutan, trauma, kesengsaraan, kesedihan, itu harus mati. Pesan saya ego death. Bulan ini ego level bawah. Saya koreksi lagi. Ego low vibes energy death. Kematian Anda harus bunuh. Kematian ego level bawah. Segala perasaan-perasaan yang menjebak. Anda merasa bisa tapi ternyata ya tidak bisa toh. Dan kemarin saya di tengah-tengah saya kebingungan, sedang berusaha melunasi hutang saya dihadapkan pada orang yang ibunya sakit. Di sini bisikin, kamu bayar karma, kamu bayar karma, kamu bayar karma. Saya ngikutin intuisi saya. Ibunya sakit. Saya melepaskan uang yang seharusnya saya bayar untuk membayar hutang saya. Saya membantu orang ini menyelesaikan biaya obat, biaya rumah sakit ibunya. Itu uang kalian. Uang kebaikan harus diputar untuk kebaikan. Tuh caranya. Dan saya berterima kasih sekali Anda semua yang mengajari saya untuk tidak terjebak kepada hal-hal yang material. Saya karmik. Saya hanya guru yang ingin memberikan vibrasi hati positif kepada semua orang yang
hidupnya masih sama-sama terjebak seperti saya. Ya, seperti saya bilang, suami itu adalah PR pertama Anda. PR selanjutnya adalah tentang pekerjaan Anda. Anda berpegangan pada pekerjaan, pekerjaan akan mencobai Anda. Anda berpegangan pada uang, uang akan mencobai Anda. Anda berpegangan pada suami, suami akan mencobai Anda. Anda berpegangan pada teman, teman akan mencobai Anda. Tuhan saja. Pegangannya Tuhan. Jangan dilepaskan. Seperti saya, sibuk ngurusin, tapi ternyata kebanting. Saya berterima kasih kepada teman-teman. Kita semua harus ego death. Karena apa? Inner strength adalah dari kekuatan kita bersama diri kita sendiri. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa selain rasa syukur saya bisa berjumpa dengan Anda semua yang mengajari saya untuk merunduk semakin tunduk di hadapan Tuhan. Saya berdoa yang terbaik buat Anda. Saya berdoa Anda melampaui Lionsgate dengan inner strength Anda, dengan kekuatan yang sejatinya dari dalam diri Anda. Dengan sejatinya Anda bersama Tuhan. Tidak ada orang lain selain Tuhan. Ya. Lionsgate, be strength within yourself. Kuatlah di dalam hati Anda. Iman sejatinya itu Anda bersama Tuhan. Ya. Kebahagiaan Anda itu dari Tuhan, bukan dari orang lain. Ya. Pengetahuan Anda itu datangnya dari Tuhan, bukan dari saya. Bukan dari orang lain. Pengalaman diri Anda lah yang akan mengajarkan Anda kepada penemuan, proses penemuan diri sendiri. Ya. Manik di sini dari Mistik Mustika ingin memberikan vibrasi hati terbaik sebagai rasa syukur saya memiliki komunitas Twin Flame yang baik. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Lionsgate kita masuki bersama-sama dalam iman kepada Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan sinar Tuhan turun, masuk ke dalam ubun-ubun Anda sampai menyentuh kaki Anda, dan pori-pori Anda bersinar dengan cahaya Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Dari kepala sampai kaki Anda, sampai tangan Anda rasakan semua sinar Tuhan menghanguskan, menghancur leburkan semua yang negatif, segala kiriman orang, ataupun yang numpang lewat, ataupun yang dari dalam diri kita, hancur, lebur. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua yang negatif, sisa-sisa debu itu ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang ke lubang hitam di laut. Itu recycle untuk menjadi segala sesuatu, menjadi pupuk yang lebih baik. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Dengan Anda yang bersinar, Anda bungkus diri Anda dari kepala, kaki, sampai kepala lagi dengan cahaya suci Allah. Mohon perlindungan Allah. Lakukan hal yang sama kepada kembar jiwamu. Semoga di bulan Agustus ini kita bersama-sama, walaupun sendiri-sendiri, tapi semangatnya kita sama, memasuki tangga lebih tinggi lagi, masuk ke inner strength, kekuatan sejatinya di dalam diri. Cari posisi di posisi tertinggi Anda hari ini dan duduk semedi, berdoa, sembahyang, meditasi, sujud tersungkur di hadapan Allah untuk mengucapkan syukur kita
karena kita masih diberikan hikmat, berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera sampai hari ini, dan kesehatan dan nafas. Tarik energi rezeki Anda, tarik energi 4 penjuru arah, arah angin, arah air, angin, api, tanah. Ambil semua yang positif dari Tuhan, masukkan badan kita. Buka rezeki kita, mohon kepada Tuhan, dan kita tenang bersama Tuhan. Terima kasih semua persatuan semangatnya. Kita bersama-sama memasuki Lionsgate. Kekuatan kita sejatinya adalah kita bersama diri kita sendiri, tidak rombongan. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur. Terima kasih. Saya bersyukur. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.